Peralihan tahun 2024 ke 2025 ini dirasakan cukup berat bagi dunia penerbangan dunia. Karena dalam sepekan, 4 kecelakaan pesawat terjadi dengan total korban jiwa mencapai 217 orang. Dan berikut liputannya. Akhir tahun 2024 ditutup dengan rangkaian peristiwa pilu kecelakaan pesawat terbang. Dalam sepekan, tercatat 4 kecelakaan pesawat terjadi dengan 2 diantaranya memakan korban jiwa. Insiden yang pertama terjadi pada saat momen Natal, di mana pesawat Embraer 190 Azerbaijan Airlines jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan. Imbas kejadian ini, 38 orang dinyatakan tewas dan 29 lainnya luka-luka. Я, честно сказать, я вообще был не уверен, что я останусь жить. Я уже познал, что после хлопка я уже тогда настроился, что сейчас что-то произойдет, потому что самолет как бы видно было, что получил какие-то повреждения. А когда он начал уже неестественно себя вести, ну тогда уже стало вообще 100% ясно, что это все сейчас будет, конец будет абсолютно другой. Как бы уже все, уже осознавал уже все. Как бы. Можно даже поснимать, думаю, будет это последние минуты. Belum ada penjelasan resmi terkait penyebab jatuhnya pesawat ini. Namun Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuding jika pesawat itu ditembak dari arah Rusia dan menuntut Rusia meminta maaf. Rusiya tərəfi Azərbaycandan üzr istəməlidir. İkinci, öz günahını etiraf etməlidir. Üçüncü, günahkarları cəzalandırmalıdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir. Və Azərbaycan dövlətinə və zərər çəkən sərnişin və ekipaj üzvlərinə təzminat ödəməlidir. Bu bizim şərtlərimizdir. Onlardan biri, birincisi artık temin edildi. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta maaf atas insiden tragis di wilayah udara Rusia. Selama pembicaraan telepon dengan mitranya dari Azerbaijan, Ilham Aliyev pada hari Sabtu, Putin mengatakan penerbangan Azerbaijan itu berulang kali mencoba mendarat di Bandara Grozny di Rusia. Menurutnya Grozny sedang mengalami serangan pesawat tak berawak Ukraina dan sistem pertahanan udara Rusia menangkis serangan tersebut. Selama panggilan telepon tersebut, Putin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan mendoakan agar yang terluka segera pulih. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2024, pesawat Air Canada Flight 2259 juga mendarat darurat di Bandara Internasional Halifax Stanfield, Kanada. Pesawat itu tergelincir dan membuat kebakaran pada mesin. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Pada tanggal 29 Desember setelahnya, Jeju Air mengalami kecelakaan tragis di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Hal ini menyebabkan 179 orang meninggal dunia. Pesawat yang mengangkut 180 orang tersebut keluar dari landasan pacu dan menabrak tembok di bandara. Kecelakaan pesawat yang membawa 175 penumpang dan 6 awak dari ibu kota Thailand, Bangkok itu diduga akibat roda pendaratan yang tidak berfungsi setelah bertabrakan dengan burung. 2 orang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi sedang dan luka parah. Control tower advised the pilot with the phrase "caution, bird activity." At 8:59 a.m., the pilot reported an emergency declaration and go-around due to a bird strike. The pilot declared "Mayday, Mayday, Mayday" 3 times and used the terms bird strike and go-around. If there had been more time, they could have requested preparation measures, such as dispatching fire trucks to stand by and preparing for an emergency landing. Typically, in such cases, the pilot makes this request and the control tower coordinates by placing firefighting teams on standby. Sehari setelahnya, pesawat Boeing 737-800 milik KLM Royal Dutch Airlines mengalami insiden tergelincir saat mendarat darurat di Bandara Oslo Torp, Norwegia. Insiden ini terjadi setelah pilot memutuskan kembali ke bandara akibat kerusakan sistem hidrolik pesawat. Meski sempat tergelincir di landasan pacu, sebanyak 182 penumpang dan awak pesawat berhasil dievakuasi dengan selamat.
Pesawat lepas landas dari Bandara Oslo menuju Amsterdam. Terbang sekitar 110 km, pilot memilih untuk kembali ke bandara awal. Hal ini terjadi setelah mendengar suara keras dan melihat asap yang keluar dari mesin sebelah kiri. Meski berhasil mendarat, pesawat tergelincir dan berhenti di area rerumputan. Seorang penumpang mengungkapkan bahwa instruksi jelas dari kapten pesawat berperan penting dalam menjaga ketenangan di kabin. Penumpang mendengar suara keras yang mirip tabrakan mobil tak lama setelah lepas landas. Duka cita mendalam terhadap semua korban jiwa tragedi pesawat ini. Kita berharap tidak ada lagi kejadian buruk yang sama pada tahun ini. Tim Liputan CNBC Indonesia.